Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa menangkap sebagian pertanyaan dan mencoba untuk menelaah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya terkait dengan persoalan-persoalan kekinian. Dan saya memilih pertanyaan yang sederhana saja karena menyangkut keseharian kita. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan kita perlu mengambil rukhsah, keringanan atau dispensasi karena dalam situasi pandemik. Hal-hal yang bersifat mubah ya sudah, kita biarkan aja karena sifatnya betul-betul terbuka untuk dipilih, boleh dikerjakan, boleh tidak. Sesuatu yang sunnah lebih baik kita kerjakan, tetapi dalam situasi pandemik untuk sementara kita tunda juga tidak apa-apa. Tapi untuk sesuatu yang wajib, nah ini yang menjadi persoalan, apakah harus tetap kita kerjakan atau tidak kita kerjakan. Nah inilah yang kemudian ingin saya sampaikan. Sesuatu yang wajib itu bisa saja untuk sementara waktu di tempat tertentu, dalam situasi dan kondisi tertentu bisa ditunda untuk dilaksanakan karena ada halangan, dan itu yang disebut dengan situasi dan kondisi darurat. Dalam kaidah yang saya baca dalam kajian usul fikih, ada kaidah fikih yang menyatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Jadi sesuatu yang dilarang itu pada situasi dan kondisi tertentu bisa dibolehkan untuk dikerjakan. Sesuatu yang haram itu bisa dilanggar, atau sesuatu yang wajib itu untuk sementara tidak dikerjakan juga boleh karena ada situasi dan kondisi yang memaksa diri kita untuk tidak mengerjakan. Kalau yang sunnah barangkali perdebatannya tidak seramai ketika kita bicara tentang yang wajib dan yang haram. Yang haram misalnya daging babi itu haram kita makan, tetapi dalam situasi dan kondisi di mana kita tidak bisa makan kecuali dengan daging babi, dan kalau kita tidak makan daging babi pada saat itu di tempat itu kita bisa mati karenanya. Untuk sementara waktu di situ daging babi menjadi sesuatu yang dibolehkan untuk dimakan sampai kita bisa mendapatkan daging yang lain atau makanan yang lain yang bisa kita makan selain daging babi atau sesuatu yang halal, sampai pada waktu dan pada situasi dan kondisi yang sholat Jumat itu wajib utamanya bagi laki-laki. Tetapi pada situasi dan kondisi tertentu bisa jadi tidak wajib dikerjakan karena ada situasi dan kondisi yang memaksa diri kita untuk tidak hadir. Bahkan dalam situasi hujan deras yang tidak memungkinkan kita untuk pergi ke masjid pun, Rasulullah mengizinkan orang-orang untuk tidak salat di masjid. Dan bahkan tidak hanya salat Jumat itu ya, salat-salat wajib yang biasa dikerjakan oleh orang Islam pada waktu zaman Rasulullah itu diizinkan untuk tidak dilaksanakan di masjid, dan mereka diizinkan untuk sholat di rumah karena ada situasi dan kondisi yang memaksa mereka untuk tidak datang ke masjid. Nah,
Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang ternyata memang menurut Imam Nawawi itu menjadi sesuatu yang bisa dimaklumi. Hadis itu adalah hadis yang berasal dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dinyatakan an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu qala, bahwa di Ibnu Abbas itu mengatakan li muadzinihi fi yaumin matirin, kepada muadzinnya ketika turun hujan. Nah, ini di saat turun hujan, Abdullah bin Abbas itu menyatakan kepada muadzin yang biasa berazan, idza qulta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah, qul sallu fi buyutikum. Qala fa ka'anna an-nasa istankaru dzaka faqala ata'jabuna min dza qad fa'ala dza man huwa khairun minni innal jum'ata azimah wa inni karitu an ukhrijakum wa tamshu fit-tini wat tahdi. Dikatakan oleh Abbas, ketika turun hujan, jika engkau telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian diucapkan juga asyhadu anna muhammad rasulullah, maka janganlah kamu ucapkan hayya 'alas shalah, namun ucapkanlah sallu fi buyutikum, artinya salatlah kalian di rumah-rumah persinggahan kalian. Dan Abdullah bin Abbas berkata, ternyata orang-orang seperti dia, ya, artinya orang-orang lain tidak setuju tentang pendapat yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas itu. Lalu ia berkata, apakah kalian merasa heran terhadap ini semua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, maksudnya Rasulullah SAW. Ya, salat Jumat memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan. Nah, inilah hadis yang kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah An-Nawawi. Fi hadzal hadithi dalilun ala suqutil jum'ati bi'adil matari wa nahbihi wa madhhabuna wa madhhabu akharin wa an Malikin rahimahullahu ta'ala khilafuh wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa dalam hadis ini terdapat dalil mengenai gugurnya kewajiban salat Jumat karena undur atau halangan hujan dan halangan yang semacam dengan hujan itu. Dan inilah pendapat mazhab kami, maksudnya kami itu pendapat Syafi'iyah dan mazhab-mazhab lainnya, dan yang menyelisih pendapat ini adalah Imam Malik rahimahullah. Itu bisa tidak dikerjakan di masjid ketika hujan karena hujan dianggap sebagai halangan, sehingga orang bisa memilih untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, atau datang ke masjid dengan ya kesulitan. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa jika kita mau pergi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu lebih afdol, lebih utama. Ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Salah satunya adalah Syekh Abu Malik, ya, seorang penulis, ya, kitab yang diberi judul Sahih Fiqh Sunnah, yang mengatakan begini, Ja'at sahabatun wa matarat hatta salas saqfu wa kana min jaridin nahl wa uqimatus shalah wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tin hatta ra'aitu atharat tini fi jabhatih. Dikatakan ketika awan muncul, turun hujan hingga membasahi genting atau atap. Genting itu dikatakan terbuat dari pelepah kurma. Kemudian salat itu ditegakkan. Lalu saya melihat Rasulullah SAW itu sujud di atas air dan lumpur, sehingga saya melihat bekas lumpur di dahinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu lebih memilih untuk melaksanakan sholat Jumat, meskipun sholat Jumat pada waktu itu ketika dikerjakan di masjid bisa saja
tidak dikerjakan oleh orang Islam karena ada rukhsah, ada keringanan. Nah, dari kejelasan-jelasan ini bisa dipahami bahwa ketika Rasulullah SAW itu masih sugeng, masih hidup, masih melaksanakan sholat Jumat, dia selalu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, meskipun harus bersujud di atas lumpur dan air ketika hujan itu. Nah, ketika masih ada orang yang tetap mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid dalam sholat Jumat dalam keadaan hujan lebat atau dalam kondisi yang semana, jangan pernah disalahkan. Bahkan mereka seharusnya diapresiasi karena mereka lah yang sebenarnya bersemangat mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara itu yang tidak bersedia untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid juga tidak sepantasnya dicela, karena mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan rukhsah atau keringanan karena ada hujan atau karena sebab-sebab yang semana. Nah, terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, ya kita bisa memahami kalau ada orang yang tidak atau belum mau sholat Jumat karena ada situasi pandemik yang membahayakan dirinya atau dianggap membahayakan dirinya. Sementara orang-orang Islam yang tetap mau ke masjid jangan dicela. Artinya masing-masing harus saling memahami, masing-masing harus saling menghargai, masing-masing harus saling menghormati, karena masing-masing punya cara berpikir yang berbeda yang pada saatnya kondisi darurat itu bisa dipahami secara subjektif oleh semua orang, dan pemahaman subjektif itu jangan kemudian membuat orang saling menyalahkan satu sama lain. Makanya ketika saya ditanya, bagaimana Pak Musin terkait dengan pendapat orang yang mengatakan dalam situasi pandemik seperti ini kita nggak usah ke masjid melaksanakan sholat Jumat, ya silakan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tetap sholat Jumat? Ya nggak apa-apa, tetap saja. Dan maaf ya, kalau saya tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid itu bukan untuk apa-apa, karena saya masih meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa saya lakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang orang boleh berdebat dengan perdebatan yang bermacam-macam, tapi saya melihat masih ada kemungkinan kita melaksanakan sholat Jumat di masjid. Bahkan tidak sholat Jumat di masjid, tidak hanya itu, sholat berjamaah di masjid pun tetap saya lakukan, dan inilah yang selalu saya sampaikan. Ini pendapat saya, orang boleh berbeda, dan saya tetap menghargai semua orang yang berbeda pendapat dengan diri saya, tapi tolonglah Anda juga menghargai pendapat saya, dan inilah keyakinan yang saya yakini, yang saya amalkan kemudian, dan saya juga memahami bahwa Anda mungkin punya keyakinan yang berbeda dan Anda amalkan dengan keyakinan Anda sendiri. Inilah yang saya katakan, mari kita saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang dalam perbincangan fikih akhir-akhir ini menjadi lebih tajam dan lebih menarik karena ada kasus COVID-19, dan para ulama mengedepankan hasil ijtihad mereka baik secara pribadi maupun secara berjamaah terkait dengan rukhsah yang bisa dipakai sebagai ganti dari azimah itu. Kan kemudian ada yang berpendapat jangan sholat hari raya dulu, baik di masjid atau di musola atau di lapangan, dan bahkan yang sunnah-sunnah seperti yang kita laksanakan seperti taklim di masjid gak usah kita laksanakan karena membahayakan, ya boleh saja. Tetapi bagi orang yang tetap mau melaksanakan dengan menjaga diri, ya nggak apa-apa. Itulah pendapat-pendapat yang perlu kita hargai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bebanan asli atau azimah itu memang perlu kita pahami sehingga kita memahami apa konsep rukhsah itu. Selama saya belajar ushul fikih, saya memahami yang namanya azimah itu adalah masyuri'a minal ahkamil kulliyah ibtidaan, hukum yang ditetapkan oleh Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum, ya, hukum-hukum yang sifatnya umum dalam kondisi normal. Nah, kata-kata ditetapkan pertama kali itu mengandung arti bahwa pada mulanya pembuat hukum, ya, Allah punya maksud menetapkan hukum taklifi, hukum yang dibebankan kepada mereka hamba-hamba Allah yang tanpa kecuali, artinya semua itu dibebani dengan ketentuan itu. Nah, tetapi hukum itu tidak akan berlaku pada situasi dan kondisi yang khusus atau orang-orang tertentu yang berhalangan. Nah, hukum ini tidak didahului oleh hukum lain. Nah, seandainya ada hukum-hukum lain yang mendahulunya, hukum yang terdahulu itu disebut tentu dinasah atau dihapus dengan hukum-hukum yang datang belakangan. Nah, demikian kalau kita bicara tentang hukum azimah itu berlaku sebagai hukum pemula, artinya hukum yang berlaku tanpa ada sesuatu hukum yang memulainya, dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan yang sifatnya itu umum.
masalah aman. Nah, kata-kata hukum kuliah atau hukum umum di sini mengandung pengertian ya, berlaku untuk semua orang dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau dalam bahasa hukum namanya mukallaf, berlaku terhadap mukallaf. Dan mukallaf itu siapa ya? Mukallaf itu orang-orang yang memang dibebani hukum. Dan orang-orang yang dibebani hukum itu siapa ya? Orang-orang yang memang sudah pantas dan wajib untuk melaksanakan ketentuan hukum itu, dan tidak ditentukan oleh sebagian mukallaf yang lain, atau dalam situasi tertentu bisa saja tidak semuanya dibebani. Dan itulah yang sering saya sampaikan, zakat itu hanya wajib untuk siapa? Untuk orang-orang kaya yang punya kelebihan harta sehingga ada kewajiban zakat atas harta yang lebih itu. Puasa itu bagi orang yang benar-benar punya kemampuan untuk berpuasa karena sehat dan tidak dalam keadaan safar sehingga tidak menyulitkan bagi dirinya untuk melaksanakan. Haji juga begitu, ada istita'ah, ada kemampuan, dan kemampuan itu tidak hanya terkait dengan harta, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan untuk berangkat. Dan masih ada kewajiban yang lain yang bisa kita ilustrasikan, termasuk kewajiban berjumat untuk semua orang laki-laki. Ini akan berlaku pada semua laki-laki yang sudah balik, dan mereka wajib melaksanakan selama mereka tidak punya halangan-halangan yang kemudian menghambat mereka untuk melaksanakannya. Sehingga ketika ada hadis yang meskipun orang berdebat, tetapi saya memahami hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang dalam keadaan safar, boleh jadi tidak melaksanakan ibadah Jumat, tidak apa-apa, karena safar dan sakitnya itu menjadi halangan bagi dirinya untuk melaksanakan kewajiban Jumat. Nah, kalau kita bicara tentang azimah, maka yang namanya azimah itu adalah hukum yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada semua hambanya sejak semula. Artinya belum ada sesuatu yang disyariatkan sebelumnya. Seperti sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu itu adalah kewajiban yang diwajibkan untuk semua orang. Sholat 5 waktu itu diwajibkan atas semua orang di segenap penjuru dunia, itu seluruh ya, semua orang. Ketika dalam keadaan yang tidak mengisyaratkan ada halangan. Jadi semua orang wajib. Semua orang yang disebut mukallaf wajib. Ya, di sini kemudian orang mengatakan kalau tidak ada halangan, ya jangan pernah orang itu meninggalkan sholat waktu. Ya, kalau kita bicara tentang orang yang wajib melaksanakannya, orang itu adalah orang-orang yang memang bisa mengerjakannya dengan baik, dengan benar, karena punya kemampuan. Maka hukum sholat waktu itu namanya azimah bagi semua orang yang memang tanpa kecuali. Nah, tetapi ketika ada pengecualian, artinya ada orang-orang tertentu yang memang tidak punya kemampuan untuk melaksanakannya karena udzur tertentu, boleh jadi untuk sementara waktu tidak diwajibkan karena ada halangan. Tetapi bukan berarti sholat wajib itu dari waktu tidak wajib. Karena bahkan dalam keadaan sakit sekeras apapun Allah tidak memberikan rukhsah. Nah, gitu. Jadi persoalannya adalah penundaan waktu atau pelaksanaannya itu diberi keringanan tertentu, tetapi tidak dalam keadaan apapun yang membuat orang itu tidak mampu untuk mengerjakan. Ambil contoh yang paling mudah itu. Sewaktu kita itu dalam keadaan sakit keras, dan pada saat itu tidak ada kemungkinan kita untuk melaksanakan sholat karena di tempat yang najis, kita tetap saja di waktu itu bisa dikatakan wajib melaksanakannya karena ini adalah azimah untuk semuanya. Jadi semua orang wajib.
untuk mengerjakannya. Hukum wajib sholat 5 waktu itu sifatnya namanya azimah, ya. Tidak ada rukhsah untuk tidak melaksanakannya, tapi untuk menundanya atau meringkasnya dinamakan rukhsah. Meringkas itu qashar. Sehingga sholat duhur dan sholat asar yang semestinya dikerjakan 4 rakaat bisa dikerjakan 2 rakaat. Sholat duhur dan sholat asar atau sholat maghrib dan sholat isya yang pada waktunya itu bisa dikerjakan dalam satu waktu karena safar misalnya. Itu adalah sesuatu yang bisa dipahami. Nah, sementara ketika kita bicara rukhsah itu dalam pengertian para ulama dikatakan al-hukmu tsabitu ala khilafid dalil li'udrin. Hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil umumnya karena ada udzur, ada halangan. Nah, kata-kata hukum itu merupakan jenis dalam definisi yang mencakup semua bentuk hukum. Kata sabit, nah, itu berlaku tetap, artinya tidak ada sesuatu yang dikecualikan, berlaku tetap, sabit. Dan disinilah kemudian orang mengatakan kalau sesuatu disebut sabit, artinya sesuatu itu tidak ada kemungkinan untuk disalahi atau dikecualikan. Sabit itu ya sudah, itu yang harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan, itu salah. Mengandung arti bahwa semua itu harus dilakukan. Dan rukhsah itu baru diambil berdasarkan dalil yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat hukum yang menyalahi dalil yang ditetapkan sebelumnya. Artinya ada dalil yang mengecualikan dalil umum itu. Karena ada sesuatu yang memang dipakai sebagai alasan untuk tidak melakukan secara umum. Nah, kata-kata menyalahi dalil yang banyak ada itu merupakan sifat pembeda dalam definisi yang mengeluarkan dari lingkup pengertian rukhsah. Sesuatu yang memang pada dasarnya sudah boleh lakukannya seperti makan dan minum. Kebolehan makan dan minum memang sudah dari dulunya, sudah dari dulu dan tidak menyalahi hukum yang sudah ada. Jadi orang boleh makan dan boleh minum. Kapan? Ya kapanpun. Nah, ketika kita bicara puasa, kapan puasa itu bisa dibatalkan? Ketika sudah adzan maghrib, sudah ada adzan maghrib. Nah, bagi orang yang sakit, maka sakit itu menjadi alasan yang mengakibatkan orang boleh berbuka sebelum adzan maghrib dengan cara membatalkan puasa itu dan menggantinya pada saat yang lain. Maka apapun yang disebut sebagai rukhsah, kekeringanan itu merupakan sesuatu yang tidak ideal. Artinya dalam situasi yang tidak ideal, orang boleh untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang pada umumnya karena ada halangan untuk melaksanakannya. Berbuka puasa bagi musafir itu menyalahi dalil umum. Meninggalkan sholat Jumat itu meninggalkan dalil umum. Tapi karena hujan dan lain-lain sebab itu orang boleh mengerjakannya. Tetapi ketika tidak dalam keadaan hujan atau sebab lainnya, sholat Jumat itu kembali pada hukum asalnya. Demikian juga puasa kembali pada hukum asalnya karena tidak ada halangan untuk melaksanakannya karena dalam keadaan normal. Nah, hukum rukhsah itu memang dikecualikan dari hukum azimah yang sifatnya umum berlaku selama ada udzur yang menghalangi orang untuk melaksanakan. Misalnya udzur yang berat dan ada udzur-udzur yang memang bisa dipakai sebagai alasan. Orang bisa makan bangkai jika tidak ada makanan yang lain. Hukum itu datang kemudian, sudah hukum azimah yaitu tidak boleh makan bangkai. Dan seperti yang dikatakan, orang boleh mengqashar dalam safar. Datangnya sudah misalnya salat zuhur dan asar, maghrib dan isya, boleh, silahkan itu. Isya'nya dikosor, maghribnya tidak, karena tidak ada ketentuan mengkosor maghrib. Ketentuannya mengkosor zuhur, asar dan isya. Dan itu adalah sesuatu yang berlaku pada siapa? Pada orang yang sedang melakukan safar. Nah, ketika kita itu melaksanakan sholat asar misalnya, sholat asar itu seharusnya 4 rakaat. Tapi karena kita dalam keadaan safar, maka kita melaksanakannya 2 rakaat sebagai
sesuatu yang dikatakan sebagai rukhsah. Artinya rukhsah itu keringanan bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan atau safar. Sehingga hukum rukhsah itu hukum yang sifatnya itu mubah, boleh dipakai tapi boleh juga tidak dipakai. Dan ketika kita memakai, banyak orang yang mengatakan itu sebuah keutamaan karena apa? Itu sesuatu yang diberikan oleh Allah. Maka dalam hal yang terkait dengan rukhsah itu, siapapun yang dalam keadaan terpaksa boleh melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan hukum umum karena ada halangan yang memaksa orang itu untuk melakukannya. Disinilah para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus pahami bahwa ketika para ulama mengatakan orang yang sedang melakukan perjalanan itu apakah dibolehkan untuk berbuka? Boleh. Dan bahkan ketika kita mengalami kesulitan untuk berpuasa pada saat sahur, lebih baik berbuka. Maka Rasulullah mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak dipandang sebagai kebajikan berpuasa di dalam safar. Itu safar apa? Safar yang menyulitkan kita itu melaksanakan puasa pada saat itu. Apalagi puasa sunnah. Jangan sampai puasa sunnah itu kemudian mengakibatkan safar kita terganggu. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan. Bagaimana kita memahami azimah dan rukhsah itu secara tepat sehingga kita tidak terjebak pada konsep yang salah. Sekali lagi, azimah itu adalah hukum asli, beban yang sifatnya asli, selalu ada halangan-halangan untuk tidak melaksanakannya. Sementara rukhsah itu adalah ketentuan pengecualian karena ada sesuatu yang membuat azimah itu tidak bisa dilaksanakan karena ada kesulitan. Nah, maka orang boleh melaksanakan apa yang disebut rukhsah itu karena ada halangan untuk melaksanakan azimah. Dan rukhsah itu berlaku pada siapapun, dimanapun, kapanpun, pada ketika orang itu mendapatkan halangan yang menyebabkan dirinya tidak bisa melaksanakan ketentuan yang asli karena ada kondisi, ada situasi yang membuat dia kesulitan untuk melaksanakannya. Maka endingnya saya katakan, nggak usah kita berdebat tentang bagaimana kita menggunakan rukhsah pada masa pandemi ini. Kalau kita memang punya kesulitan untuk melaksanakannya, silakan ambil rukhsah itu. Tetapi kalau kita tidak ada kesulitan, tidak punya kesulitan untuk melaksanakannya, maka gunakan azimah itu sebagai sesuatu yang harus kita laksanakan, sehingga rukhsah tidak perlu kita gunakan karena udurnya tidak ada, dan pada saatnya kita tetap melaksanakan hukum itu sebagaimana aslinya, sehingga apapun yang kita laksanakan itu menjadi sesuatu yang sempurna kita laksanakan karena kita tidak mendapatkan halangan untuk mengecualikan ketentuan umum dari hukum yang seharusnya kita laksanakan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama saling memahami, saling menghargai dan saling menghormati ketika ada perbedaan pendapat tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan rukhsah dan azimah. Azimahnya, orang laki-laki itu melaksanakan sholat Jumat di masjid. Dalam situasi pandemi seperti ini, kalau kita memang punya halangan, mari kita ganti dengan sholat zuhur di rumah. Tidak ada contoh konkret yang baik dikatakan oleh Rasulullah maupun dilaksanakan berjumatan di rumah. Ya, tidak usah mencari-cari cara untuk melaksanakan sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat itu dilaksanakan oleh Rasulullah di masjid, mengumpulkan orang banyak untuk dilaksanakan berjamaah. Makanya dikatakan berjamaah itu menjadi prasyarat kebolehan orang untuk melaksanakan Jumat. Tanpa berjamaah itu tidak ada Jumat. Makanya para ulama mengatakan la jum'ata illa bil jamaah, itu kan kaidah umumnya saja, dan itu bukan hadis, tetapi itu diambil dari hadis. Ya, dikatakan al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Artinya itu hadis yang kemudian difahami oleh para ulama. Kalau tidak berjamaah, ya kita tidak bisa mengatakan itu adalah sholat Jumat. Makanya diganti dengan sholat zuhur di rumah ketika kita berhalangan untuk melaksanakannya. Nah, inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.